Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Di kelompok 4 ini terdiri dari Indah Kumala Putri, Lafebian Dini Wirayuda, Cevi Dutunima, dan Alicia. Keep on watching! Di pertemuan ke-13 ini ada dua materi. Yang pertama masuk ke dalam pasar global, yang kedua mengelola organisasi pemasaran holistik. Masuk ke dalam pasar global. Ada 5 keputusan utama dalam pemasaran internasional. Nah, yang pertama yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional yaitu beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisannya. Nah, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar juga. Perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Pelanggan berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Nah, yang kedua, memutuskan pasar yang mana yang akan dimasuki. Dan apa yang harus dilakukan perusahaan saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, yaitu perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Perusahaan juga harus menentukan apakah mereka akan memasarkan produk atau jasanya di beberapa negara atau di banyak negara. Perusahaan harus memutuskan negara mana yang harus dipertimbangkan. 3. Memutuskan cara memasuki pasar. Setelah perusahaan memutuskan negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk terbaik. Kemudian ada 5 strategi cara memasuki pasar yang tepat. Yang pertama ada ekspor tidak langsung, yaitu memiliki dua kelebihan. Yang pertama, investasi lebih kecil. Yang kedua, ada resiko lebih kecil. Kemudian ada ekspor langsung yang kedua. Cara melakukannya yaitu yang pertama, departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Yang kedua, ada cabang atau anak perusahaan penjualan negara. Yang ketiga, ada perwakilan penjualan ekspor yang berpergian. Yang keempat, distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. Kemudian yang ketiga, ada melisensikan, yaitu cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Kemudian yang empat, ada joint venture. Maksudnya di sini asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan. Joint venture atau usaha patungan, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Kemudian yang terakhir ada investasi langsung. Kekurangannya, perusahaan memaparkan investasi berdasarkan resiko seperti mata uang yang ditutup atau devaluasi pasar yang memburuk atau penyitaan. 4. Memutuskan program pemasaran. Dalam memutuskan program pemasaran, perusahaan harus memutuskan seberapa besar mereka akan menyelesaikan program pemasarannya. Yang pertama ada pada tingkat produk. Perusahaan dapat mengejar strategi perluasan langsung, penyesuaian produk atau penciptaan produk. Yang kedua, pada tingkat komunikasi. Perusahaan dapat memilih menyesuaikan komunikasi atau penyesuaian ganda. Yang ketiga, ada pada tingkat harga. Perusahaan dapat menghadapi harga dumping, pasar abu-abu dan pasar pulsa murah. Yang keempat, yang terakhir, pada tingkat distribusi. Perusahaan harus mengambil pandangan keseluruhan terhadap tantangan pendistribusian produk penggunaan terakhir. Yang kelima, memutuskan organisasi pemasaran. Bergantung pada tingkat keterlibatan internasional, perusahaan mengolah kegiatan pemasaran internasional mereka dengan 3 cara. Yang pertama, melalui departemen ekspor. Yang kedua, divisi internasional. Yang ketiga, ada organisasi global. Mengelola organisasi pemasaran holistik. Dalam praktik pemasaran terdapat 11 cara perusahaan merestrukturisasi praktik bisnis dan pemasaran mereka. Yang pertama ada rekayasa ulang, menunjuk tip untuk mengelola proses pembentukan nilai pelanggan dan meruntuhkan dinding pembatas antar departemen. Yang kedua ada outsourcing, membeli lebih banyak barang dan jasa dari pemasok domestik keluar atau asing. Kemudian yang ketiga ada penetapan tolak ukur, mempelajari perusahaan dengan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang keempat, kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan lebih sedikit pemasok dengan nilai tambah yang lebih baik. Kemudian yang kelima ada bermitra dengan pelanggan.
bekerja sama lebih rapat dengan pelanggan untuk menambah nilai pada operasi mereka. Yang keenam ada melakukan merger, mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan di industri yang sama atau komplementer untuk mendapatkan skala, keekonomisan, dan ruang lingkup. Kemudian yang ketujuh melakukan globalisasi yang meningkatkan usaha untuk berpikir global dan bertindak lokal. Yang kedelapan ada mendaftarkan, mengurangi jumlah tingkat organisasional untuk lebih erat dengan pelanggan. Kemudian yang kesembilan ada memfokuskan, menentukan bisnis dan pelanggan yang paling menguntungkan serta memfokuskan diri pada hal tersebut. Yang ke-10 ada mempercepat, merancang organisasi dan mengatur proses untuk merespons lebih cepat pada perubahan yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang ke-11 ada memberdayakan, mendorong dan memberdayakan personel untuk menghasilkan lebih banyak ide dan mengambil lebih banyak inisiatif. Cara mengelola departemen pemasaran modern. Yang pertama, beberapa perusahaan dikelola berdasarkan spesialisasi fungsional. Kemudian yang kedua, perusahaan lain memfokuskan diri pada geografi dan regionalisasi. Yang ketiga, namun perusahaan lain menekankan manajemen produk dan merek atau manajemen segmen pasar. Beberapa perusahaan menetapkan organisasi matriks yang terdiri dari manajer produk dan pasar. Kemudian beberapa perusahaan ada yang mempunyai pemasaran korporat yang kuat dan terbatas. Kemudian dan perusahaan lain hanya menempatkan pemasaran dalam divisinya. Pemasar yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, perusahaan harus memperkaitkan tanggung jawab sosial melalui kata-kata dan tindakan hukum, etika, dan sosial mereka. Pemasaran gerakan amal bisa menjadi saran bagi perusahaan untuk secara produktif menghubungkan tanggung jawab sosial dengan program pemasaran konsumennya. Nah, pemasaran sosial dilakukan oleh organisasi nirlaba atau gerakan sosial secara langsung. Implementasi pasar adalah proses pengubahan rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencananya. Nah, rencana pemasaran strategis yang brilian tidak ada artinya jika tidak diimplementasikan dengan tepat. Nah, implementasi rencana pemasaran juga memerlukan keahlian dalam mengenali dan mendiagnosis masalah, menilai tingkat perusahaan di mana masalah berada, dan mengevaluasi hasilnya. Evaluasi dan kendali. Departemen pemasaran harus mengamati dan mengendalikan kegiatan pemasaran secara terus-menerus. Ada 4 jenis kendali pemasaran yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, kendali rencana tahunan, yang melibatkan analisis untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan tujuan lain yang ditentukan dalam rencana tahunannya. Sarana utamanya yaitu analisis penjualan, analisis pangsa pasar, analisis beban pemasaran terhadap penjualan, dan analisis keuangan rencana pemasaran. Yang kedua, kendali profitabilitas. Berusaha mengukur dan mengendalikan profitabilitas berbagai produk, wilayah, kelompok pelanggan, saluran dagang, dan ukuran pesanan. Bagian penting pengendalian profitabilitas membebankan biaya dan membuat laporan laba rugi. Yang ketiga, kendali efisiensi. Memfokuskan diri pada penemuan cara untuk meningkatkan efisiensi tenaga penjualan, iklan, promosi penjualan, dan distribusi. Yang terakhir, kendali strategis, melibatkan penilaian kembali perusahaan secara berkala dan pendekatan strategisnya terhadap pasar dengan menggunakan alat efektivitas pemasaran dan tinjauan kesempurnaan pemasaran, serta audit pemasaran. Masa depan pemasaran. Mencapai kesempurnaan pemasaran di masa depan akan memerlukan tantangan dan peluang baru. Hal inti pemasaran yang dihasilkan akan memerlukan sejumlah keahlian dan juga kompetensi baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.